Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Habihi nasta'in ala dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu sehat dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan berarti melanjutkan materi yang kemarin, yaitu sumber hukum Islam. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sumber-sumber hukum Islam ada 3, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijtihad. Pada pertemuan lalu kita telah membahas Al-Quran dari sejarah, kedudukan, dan sebagainya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sumber hukum yang kedua, yaitu hadis. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa supaya kita diberikan pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma amin. Hadis sering disebut sunnah. Secara terminologi, sunnah adalah sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir yang dijadikan sebagai dalil hukum syariat. Ilmu yang mempelajari dan memahami persoalan hadis disebut mustalahul hadis. Hadis menurut bahasa yaitu yang pertama jadid, lawan dari qadim yang berarti yang baru. Yang kedua qarib, yang dekat, yang belum lama terjadi, seperti dalam hadithul ahdi bil Islam, orang yang baru masuk Islam. Yang ketiga khabar, warta atau berita, yakni ma yatahaddatsu bihi wa yunkalu, atau suatu yang dipercakapkan dan pindahkan dari seorang kepada seseorang. Selanjutnya isi kandungan dan kedudukan as-sunnah. Yang pertama isi kandungan as-sunnah yaitu sunnah qauliyah, artinya sunnah yang berupa perkataan Nabi Muhammad SAW. Contohnya innamal a'malu binniyat. Yang kedua sunnah fi'liyah atau sunnah yang berupa perbuatan Nabi yang disimpulkan sebagai perintah atau larangan melalui contoh teladan Rasulullah, contohnya sholat, zakat, dan haji. Yang ketiga sunnah takririyah atau sunnah yang berbentuk pengakuan dan ketetapan Rasulullah SAW. Contohnya adalah sahabat melakukan sesuatu dan Rasulullah membiarkannya. Yang kedua kedudukan sunnah, yang pertama sebagai dasar hukum Islam, yang kedua setelah Al-Quran, yang kedua menguatkan dan menegaskan hukum Al-Quran, yang ketiga menjelaskan dan merinci hukum yang masih global atau mujmal, yang keempat menetapkan hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Anak-anakku sekalian, ada beberapa bagian hadis yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah matan, yaitu materi hadis yang disampaikan. Yang kedua adalah rawi, atau lebih dikenal dengan sebutan perawi, orang yang meriwayatkan hadis. Yang ketiga adalah sanad. Sanad adalah orang yang menjadi perantara dari Nabi Muhammad SAW ke perawi. Itulah bagian-bagian hadis, yaitu ada 3, yaitu matan, rawi, dan sanad. Yang selanjutnya fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 4, yaitu memperkuat hukum yang telah ditetapkan Al-Quran atau bayan takrir. Yang B, sebagai penjelas atau perinci ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, yaitu bayan tafsir, berarti menafsirkan atau menjelaskan. Kalau takrir itu memperkuat, tafsir menafsirkan. Yang C, menetapkan hukum-hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran atau bayanut tashri. Yang keempat, penerapan akhlak Nabi Muhammad SAW untuk diteladani oleh umat manusia. Nah, yang pertama penjelasan tadi fungsi hadis.
yaitu memperkuat hukum yang telah ditetapkan Al-Quran, yaitu bayan takrir. Rasulullah SAW bersabda, tidak terima sholat seseorang yang berhadas sebelum berwudu. Hadis tersebut memperkuat kewajiban berwudu sebelum sholat di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Jadi hadis itu memperkuat Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau umum, yaitu pada bab wudu yang terdapat di surat Al-Maidah ayat 6. Yang selanjutnya, sebagai penjelas atau perincian ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum atau tafsir, di dalam surat Al-Baqarah ayat 43, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah berserta orang-orang yang ruku. Nah, di sini kan kita disuruh untuk sholat, tetapi sholatnya seperti apa, teknisnya bagaimana, makanya perlu adanya penjelas dan perincian. Makanya hadis menjelaskan dan merinci, yaitu dengan hadis shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Jadi sholat kita itu mengikuti cara dan teknis Nabi dalam sholat, seperti itu. Yang ketiga, menetapkan hukum-hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran atau bayanut tashri. Hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, telah diwajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada Ramadan 1 so setara 2,5 kg kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba laki-laki atau perempuan. Jadi ini menetapkan hukum yang memang tidak ada di dalam Al-Quran, dijelaskan di dalam hadis, seperti itu. Macam-macam hadis berdasarkan bentuknya. Nah, yang pertama hadis qauliyah, yaitu segala ucapan perkataan Nabi yang didengar oleh sahabatnya kemudian disampaikan kepada orang lain. Contohnya hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah seorang wanita bepergian hingga 3 hari kecuali bersama mahramnya. Bisa juga ada contohnya tadi di hadis innamal a'malu binniyat, itu juga termasuk hadis qauliyah. Yang kedua adalah hadis fi'liyah, jadi hadis dasar perilaku perbuatan Nabi Muhammad SAW yang dilihat oleh sahabat-sahabatnya kemudian disampaikan kepada orang lain melalui ucapan sahabat tersebut, seperti tata sholat, manasik haji, ada puasa dan sebagainya. Yang contoh selanjutnya adalah dari hadis riwayat Muslim dari Anas bahwasanya Rasulullah melakukan sholat duhur di Madinah sebanyak 4 rakaat dan melakukan sholat asar di Dzul Hulaifah sebanyak 2 rakaat. Berarti fi'liyah itu hadis yang berdasarkan perilaku Nabi. Kalau tadi qauliyah berdasarkan perkataan Nabi. Yang ketiga hadis takririyah, yakni hadis dasar persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Artinya Nabi Muhammad SAW membenarkan penafsiran atas perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya. Contohnya peristiwa 2 orang sahabat yang sedang mengadakan perjalanan dan waktu sholat telah tiba. Keduanya tidak mendapati air, terus bertayamum dan menaikkan sholat. Mereka mendapati sholat dan salah satu dari mereka mengulang sholatnya, sedang yang satu tidak. Peristiwa tersebut dilaporkan pada Nabi. Nabi menjawab, yang tidak mengulang sholatnya telah mengikuti as-sunnah, dan bagi yang mengulang mendapatkan pahala 2 kali. Itu takririyah Nabi, contohnya seperti itu. Terus hadis berdasarkan kualitas ada 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW, tidak tercela dan tidak bertentangan dari riwayat orang yang lebih terpercaya atau thiqah. Yang kedua hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi kurang kuat hafalannya, sanadnya bersambung, tidak cacat dan tidak bertentangan. Dan yang ketiga adalah hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hadis hasan. Yang selanjutnya hadis berdasarkan jumlah perawi, yaitu ada hadis mutawatir, ada hadis masyhur, ada hadis ahad.
Hadis mutawatir adalah suatu hadis hasil tangkapan dari panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi dan diterima oleh banyak orang pula dan bersepakat untuk tidak berdusta sejak awal saatnya sampai akhir. Yang kedua, hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih pada setiap tobaqoh serta belum mencapai derajat mutawatir. Yang ketiga, hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang. Dengan demikian, dari segi kuantitas hadis ahad di bawah hadis mutawatir dan hadis masyhur. Ini adalah salah satu dari contoh hadis dhaif, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ngan Anis bin Maliki radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW utlubul ilmi walau bisin. Ini merupakan hadis dhaif. Nah, ini bisa dilihat dari Imam Al-Qaili sampai Ibnu Jauzi dalam Al-Mawdu'at dengan sanad mereka semua dari jalur Abu Atikah Tharif bin Sulaiman dari Anas bin Malik dari Rasulullah SAW. Hadis ini adalah hadis yang palsu atau dhaif karena rawi yang bernama Abu Atikah Tharif bin Sulaiman adalah rawi yang disepakati kelemahannya. Bahkan sebagian dari ulama hadis menyifatinya sebagai pemalsu hadis. Berarti ini adalah termasuklah salah satu hadis dhaif. Yang kedua, contoh hadis hasan ini dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah bersyahadat, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Sebelum kalian terhalangi dari ajarilah syahadat tersebut kepada orang-orang yang sedang menghadapi syakaratul maut di antara kalian. Hadis ini derajatnya hasan karena di sanadnya ada rawi yang bernama Timam bin Ismail. Nah, selanjutnya kita akan membahas sumber hukum yang ketiga, yaitu ijtihad. Ijtihad berasal dari lafaz ijtihada yang artinya mencurahkan tenaga dan pikiran. Menurut istilah, mencurahkan segala seluruh kemampuan berpikir untuk melakukan syariat dari dalil-dalil syara, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua, isi kandungan ijtihad. Jawaban semua persoalan hukum Islam yang tidak ada secara jelas jawabannya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah dapat mengambil dari hasil ijtihad yang dilakukan oleh para ulama. Hadis Nabi dari Mu'adz bin Jabal. Ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal menjadi gubernur di Yaman, beliau bertanya kepadanya dengan pedoman, apa engkau akan memutus sesuatu urusan? Jawab Mu'adz, dengan kitabullah. Berarti kitabullah, berarti ketika ada persoalan memutusnya dengan Al-Quran. Tanya Rasulullah kembali, kalau tidak di dalam Al-Quran? Jawab Mu'adz, dengan sunnah Rasulullah. Berarti sunnah Rasulullah itu termasuk hadis. Tanya Rasulullah, kalau dalam sunnah tidak ada? Jawab Mu'adz, saya berijtihad dengan pikiran saya. Sabda Rasulullah, Maha Suci Allah yang telah memberikan bimbingan kepada utusan Rasul dengan suatu sikap yang disetujui Rasulullah. Dari hadis ini mengandung bahwasannya ketika ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh Al-Quran dan hadis, kita dianjurkan untuk berijtihad dengan pikiran, dengan ar-ra'yu. Tetapi tidak semua orang bisa untuk berijtihad karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh mujtahid. Mujtahid adalah orang yang berijtihad. Salah satunya adalah hafal Al-Quran, dia paham bahasa Arab, nahwu, shoroh, balaghah, paham tentang hadis, asbabun nuzul dan sebagainya. Kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Hasil ijtihad merupakan dasar hukum Islam ketika sesudah Al-Quran dan hadis. Tetapi jika perbuatan atau persoalan yang hukumnya ditunjuk oleh Al-Quran atau hadis secara tegas dan tuntas tidak termasuk kategori ijtihad. Pintu ijtihad sangat diperlukan untuk mengambil keputusan asal tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sebagai pokok sumber hukum Islam. Oleh sebab itu, ijtihad terikat pada yang pertama, hasil ijtihad tidak dapat melahirkan keputusan mutlak atau absolut karena ijtihad relatif. Karena telah dijelaskan di sifat ijtihad adalah bersifat tentatif atau relatif karena dia adalah
buah pemikiran manusia, berbeda dengan Al-Quran dan hadis yang bersifat qat'i atau pasti. Yang kedua, keputusan ijtihad bisa saja berlaku bagi seseorang dan belum tentu berlaku untuk orang lain. Yang ketiga, hasil keputusan tidak bertentangan dengan makna yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis sahih. Yang keempat, dalam proses berijtihad, faktor-faktor motivasi akibat kemaslahatan umum dan nilai-nilai yang menjadi ciri jiwa dari ajaran Islam sangat diperhatikan dan harus menjadi bahan pertimbangan atau prioritas. Berikut ini beberapa persyaratan untuk melakukan ijtihad. Yang pertama, dia menguasai ilmu alat, yaitu paham bahasa Arab. Yang B, memahami menguasai hadis. Yang C, menguasai asbabul nuzul atau sebab turunnya Al-Quran dan asbabul wurud, sebab keluarannya hadis. Yang D, menguasai tata krama syiar dan mengetahui ijma, qiyas dan lain sebagai berkaitan dengan wawasan hukum. Berarti termasuk model-model ijtihad. Yang E, menguasai filosofi Islam sebagai agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang F, menguasai ilmu pengetahuan dan berwawasan global. Dan yang G adalah bertakwa dan gemar berbuat baik. Bentuk-bentuk model ijtihad yang pertama adalah ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu masalah dengan cara bersidang atau musyawarah. Yang B adalah qiyas, yaitu menganalogikan hukum tertentu dengan hukum yang lain yang memiliki kesamaan sifat. Yang C adalah ihtisan, yaitu menetapkan hukum suatu perbuatan berdasarkan prinsip-prinsip umum ajaran Islam atau didasarkan atas kepentingan umum dan demi keadilan. Yang D adalah masalah mursalah, artinya kebaikan yang terbesar, yaitu menetapkan hukum berdasarkan tinjauan kegunaan atau kemanfaatan sesuai dengan tujuan syariat. Yang E adalah urf, yaitu menetapkan suatu perbuatan yang sudah dikenal dan tetap menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Yang F adalah istihab, yaitu meneruskan berlakunya suatu hukum yang telah ada dan telah ditetapkan karena adanya suatu dalil sampai ada dalil yang mengubah kedudukan dari hukum tersebut. Nah, ini salah satu contoh dari model ijtihad. Yang pertama adalah kesepakatan para ulama atau mujtahid. Contohnya adalah diberikan 1/6 harta warisan untuk nenek. Yang kedua adalah upaya pembukaan Al-Quran yang dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang ketiga adalah pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah menggantikan Rasulullah. Yang keempat adalah menjadikan as-sunnah sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Para mujtahid bahkan umat Islam seluruh dunia sepakat menjadikan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Yang kedua adalah qiyas. Contohnya adalah mengungkap dan menampakkan suatu peristiwa yang hukumnya tidak ada di nas Al-Quran dan hadis. Contohnya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar itu haram. Nah, haram itu kan masih bersifat umum. Berdasarkan hal tersebut, kata meminum khamar adalah perbuatan keji dan haram dilakukan karena sifatnya memabukkan. Jadi setiap jenis minuman yang memabukkan yang dapat merusak saraf itu akan membuat dampak hukumnya adalah haram, seperti whisky, yopi, topi miring, vodka, dan lain-lain. Yang kedua, contoh kedua adalah berdasarkan surat Al-Jumu'ah ayat 9. Jual beli dilarang pada waktu sudah dikumandangkan azan pada hari Jumat, karena jual beli itu bisa melalaikan sholat. Hanya saja larangan ini tidak sampai ke tingkatan haram tetapi makruh. Demikian pula semua kegiatan bisnis dan non bisnis dikiaskan hukumnya dengan jual beli karena sama-sama bisa melalaikan sholat. Jadi kalau aspeknya sama-sama melalaikan sholat, ini sampai ke hukumnya makruh. Yang selanjutnya, meyakini sumber hukum Islam dalam Al-Quran. Kebenaran hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran bersifat mutlak, artinya tidak ada yang keraguan sedikit pun sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, umat Islam wajib meyakini Al-Quran sebagai sumber hukum. Yang ketiga, untuk dapat meyakini kebenaran hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, umat Islam perlu melakukan tahapan-tahapan. Tahapan tersebut adalah kemampuan secara fasih dan artinya dan mampu memahami isi nilai urgensi atau pentingnya secara bersungguh-sungguh.
Kebenaran as-sunnah sama dengan kebenaran Al-Quran. Kedudukan as-sunnah terhadap Al-Quran adalah menguatkan apa yang ditetapkan di dalam Al-Quran, menjelaskan isi Al-Quran yang bersifat mujmal, dan menetapkan semua jenis hukum perbuatan mukallaf yang tidak ada di dalam Al-Quran. Dengan demikian, umat Islam wajib meyakini hukum Islam yang tertuang di dalam hadis atau as-sunnah, sebagaimana firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Al-Hasyr ayat 7. Hasil-hasil ijtihad yang dilakukan oleh para ulama mujtahid memiliki kebenaran yang sah sebagai bagian dari hukum Islam, yaitu sumber hukum Islam yang ketiga. Sah hukumnya bagi umat Islam meyakini dan mengikuti hasil ijtihad ulama sebagai wujud nyata dari ketaatan kepada ulil amri. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atingullaha wa atingur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri. Ulil amri ini dalam konteks hukum Islam yaitu ijtihad. Berpegang teguh pada nilai-nilai Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari, di samping sebagai bentuk kewajiban, adalah untuk menyelamatkan manusia dalam mengarungi kehidupan di dunia dan akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda dengan Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qol, Al-Qur'anu syafi'un musyafi'un wa makhilun musaddiqun faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man jalahu khalafahu saqahu ilan nar. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran adalah pemberi syafaat bagi orang yang berhak menerima syafaat, yang membacanya dan mempelajarinya, dan sebagai pembela yang jelas. Maka barang siapa menjadikan Al-Quran sebagai imam, maka Al-Quran akan menuntun ke surga. Dan barang siapa menjadikan Al-Quran tidak sebagai imam, maka Al-Quran akan mengiring masuk neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Hakim. Selanjutnya, mengikuti as-sunnah berarti menjadikan as-sunnah sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Umat Islam yang senantiasa berpegang teguh terhadap as-sunnah sebagai pedoman hidup akan memperoleh keutamaan dan manfaat. Keutamaan dan kemanfaat tersebut sebagai berikut. Yang pertama, tercatat sebagai seorang hamba yang taat kepada Allah. Yang kedua, dicintai Allah dan diampuni dosa-dosanya. Kebenaran hasil ijtihad bersifat zonni, artinya bisa berubah-ubah atau tentatif. Artinya tidak ada jaminan terhadap kebenaran hasil ijtihad secara mutlak, karena yang mutlak adalah Al-Quran dan hadis. Proses ijtihad yang berbeda dengan kebenaran minas Al-Quran. Ada 3 kategori yang keberadaan umat Islam terhadap hasil ijtihad itu yang bersifat zonni atau tentatif. Yang pertama, bagi seseorang mujtahid tidak terikat untuk mengikuti hasil ijtihad sebagai pedoman hidup, karena seorang mujtahid terkena hukum yang untuk menciptakan hukum. Bagi umat Islam yang pandai, ada tuntutan menjadi mutabi, bukan mujtahid dan orang awam. Mengikuti hasil ijtihad secara kritis, artinya dalam mengikuti hasil ijtihad tidak asal-asalan, tetapi mengetahui dalil-dalilnya. Yang ketiga adalah bagi orang awam, bukan kelompok mujtahid dan mutabi, hukumnya wajib mengikuti hasil ijtihad sebagai pedoman hidup selain Al-Quran dan As-Sunnah, karena kelompok ini tidak kemampuan yang cukup dalam memahami hadis-hadis tersebut. Nah, itulah yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan pada kala ini. Semoga anak-anakku bisa memahami dari video yang Bapak jelaskan pada kesempatan hari ini, yaitu sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Semoga anak-anakku selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Mari kita berdoa setelah melakukan pembelajaran yang telah kita pelajari pada kesempatan hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.